Saudara-saudara terkasih, kita sama-sama masuki minggu biasa yang ke-33. Berarti dari ujung dari tahun liturgi, karena minggu depan kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Dan minggu berikutnya kita sudah masuki tahun baru liturgi gereja, tahun C bersama Lukas di minggu pertama Advent. Maka pada minggu-minggu menjelang akhir ini kita diingatkan akan hal-hal yang pokok dalam iman kita, dalam jalan kemuritan, dalam jalan kesempurnaan kasih yang ditawarkan pada kita semua melalui permenungan bersama Markus. Maka kalau kita review sejenak minggu biasa 31 tentang apa itu perintah utama. Perintah utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kasih. Dan itulah yang menjadi identitas sekaligus jati diri setiap murid Yesus, hidup dalam kasih. Dan minggu biasa berikutnya 32, kasih itu menjadi nyata dalam tindakan kemurahan hati. Kasih berarti kesediaan untuk memberikan diri, bahkan mengorbankan diri dalam semangat kemurahan hati. Maka bagi seorang murid Yesus jalannya adalah jalan kemurahan hati, jalan kesempurnaan, bukan jalan minimalis. Dan hari ini kita diingatkan akan kasih diskreta karitas, kasih yang wujud nyata dalam kebijaksanaan hidup. Kebijaksanaan hidup digambarkan di dalam bacaan yang pertama tadi, bagaimana orang-orang yang bijaksana itu akan bercahaya, menjadi bercahaya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Nah ini harapannya murid-murid Yesus menjadi orang-orang yang bercahaya karena kebijaksanaannya, yang menjadi inspirasi, yang menjadi teladan, yang menjadi contoh, dan bukan sebaliknya yang menjadi batu sandungan. Karena tidak semua yang dibaptis namanya Katolik itu jadi baik-baik semua. Yang penjahat ya banyak itu, yang koruptor juga banyak. Harapannya kalau kita hidup dengan bijaksana, kita menjadi terang yang bercahaya. Bijaksana berarti apa? Karena kita sadar, dan inilah pertanyaan penting yang ingin dijawab oleh setiap tradisi hidup, agama, atau kebijaksanaan. Pertanyaan mendasar, apakah sesudah hidup di dunia ini ada hidup yang lain? Apakah ada hidup abadi sesudah hidup yang fana di dunia ini? Dan kalau ada, adakah juga yang kedua adalah apakah ada itu akhir zaman? Bahasa gampangnya, ada kiamat tidak ini? Ini pertanyaan yang klasik. Orang pengen tahu jawabannya apa. Tentu saja iman Kristen memberi jawaban itu semua, bahwa bagaimana dalam syahadat iman kita, aku percayakan kebangkitan badan, kehidupan kekal. Jadi ada itu. Sesudah hidup dunia ini ada hidup kekal, hidup abadi yang merupakan kesempurnaan persekutuan kita dengan Tuhan yang kita imani. Maka dalam ini kan bulan November masih mendoakan yang sudah meninggal, arwah orang beriman. Saudara kita yang sudah meninggal, dalam tradisi kuno
tradisi kuno, kalau tulisan di nisan itu, batu nisan di makam, namanya tentu saja. Yang kedua, lahir di dunia ini. Yang baris ketiga, ya bukan mati, bukan wafat, bukan meninggal, tapi lahir dalam keabadian. Itulah yang paling klasik Katolik. Jadi siapapun Anda semua, nanti kalau mati paling 3 baris itu. Nama Anda, kapan lahir, kapan memasuki hidup abadi. Tidak bisa lebih banyak lagi. Mau nulis apa lagi? Siapapun Anda, berapapun Anda yang miliki. Dan inilah yang namanya kebijaksanaan hidup. Bahwa kita ada di dunia ini, kita diajak untuk berziarah bersama dalam jalan yang kita pilih, jalan yang itu Yesus, jalan kesempurnaan kasih. Itulah jalannya, itulah pilihannya bagi kita. Dan kalau kita setia mengikutinya, maka kita akan sampai juga pada jalan keabadian itu. Ini yang ditegaskan di dalam bacaan-bacaan akhir tentang akhir zaman. Dikatakan di langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Maka di dalam bacaan tadi, kebijaksanaan itu berarti apa? Sadar bahwa kita hidup di dunia ini yang sementara, maka kita diajak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan anugerahkan untuk apa? Untuk agar hidup kita semakin berarti, bermakna, dengan menjadi berkat, menjadi kebaikan bagi sesama. Maka tidak ada lagunya, hidup ini kesempatan. Kesempatan nih. Kesempatan itu dalam Mazmur 90 dikatakan, usia hidup kami itu 70. Siapa sudah 70? Anda sudah memasuki target dalam Mazmur 90. Kalau sudah 70. Usia hidup kami 70. Kalau kuat 80. Sudah ada yang 80. Ya sudah diberi bonus berarti. Maka yang penting, ajarilah kami menghitung hari-hari hidup kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, itu yang diharapkan. Jadi kalau Anda semua minta doa kalau ulang tahun, minta supaya panjang umur. Oke, panjang umur. Tapi pertanyaannya, apakah hari-hari Anda sampai titik ini? Nah, kalau panjang usianya, 2 kemungkinannya. Makin bijaksana itu yang diharapkan. Tapi juga yang lain adalah makin banyak dosanya. Jangan lupa. Jangan bangga. Kalau makin bijaksana kita bersyukur. Kalau hidup makin banyak dosanya, harus bertobat. Tentu anak-anak PAPS ini ya, atau yang core itu ya, pasti dosa lebih sedikit daripada yang sudah umur 80 atau 70, pasti. Jadi kalau umur Anda 80, 90 bahkan, jangan bangga dulu. Bertanyalah diri sendiri, apakah semakin bijaksana? Kalau semakin bijaksana itu yang diharapkan sehingga menjadi inspirasi, menjadi terang bagi yang generasi muda. Tapi kalau hanya tidak ada kualitasnya, tidak ada mutunya, ya Anda lahir duluan aja, banyak jumlahnya aja. Tidak berarti Anda lebih berkualitas dari yang muda-muda. Tapi kalau hidup Anda makin bijaksana, nah berarti Anda boleh bercahaya, menjadi inspirasi bagi generasi muda. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan selalu orang akan kepo sepanjang zaman. Kapan itu? Pengen tahu.
pengen tahu banget kapan itu kiamat terjadi. Nah, akhir zaman atau kiamat tentu yang final, yang besar adalah kedatangan Kristus kembali dalam iman Kristiani. Kedatangan kembali Kristus pada akhir zaman, parousia, yang digambarkan dalam Injil tadi. Yang menyuruh murid-murid, malaikat-malaikat mengumpulkan orang-orang pilihannya, biar bersama-sama dalam kebahagiaan abadi di surga. Itu kapan? Nggak ada yang tahu. Dikatakan malaikat tidak, putra tidak, hanya Bapa yang tahu. Jadi kalau ada orang-orang yang sok tahu bisa kapan terjadi dan Anda percaya, Anda yang bodoh. Jangan percaya, wong nggak ada yang bertahu kok. Yang kedua, kiamat akhir zaman komuniter atau lokal. Ya seperti yang sekarang lagi tiba-tiba gunung yang sekian diam aja jeder, gunung meletus, ya sudah nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kena tsunami, dilandai habis si suami ya tsunami, atau tiba-tiba ketiban rudal gitu, ya udah itu setempat aja, nggak ada yang tahu juga. Dan yang ketiga adalah personal, yaitu kapan? Saat akhir hidup kita dunia ini, kematian kita, nggak ada yang tahu juga. Sekarang ini masih ketawa ketiwi begini, nanti malam atau besok pagi udah masuk peti, ya nggak ada yang tahu nih. Serius, nggak ada yang tahu. Maka yang diharapkan dari kita semua adalah seperti di dalam bait pengantar Injil tadi, berjaga-jagalah sambil berdoa. Berjaga-jaga sambil dan menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Kalau dalam lagu Hidup Ini Kesempatan ada selagi masih kuat, ya boleh diganti selagi masih sehat. Anda minta sehat, terus sehat untuk apa? So what? Selagi Anda masih, kalau ini menjabat, ini kan sekarang rebutan jabatan. Kalau menjabat, kalau Anda nggak dalam jabatan, kemana aja lo? Ketika dalam kekuasaan jabatan bisa berbuat banyak untuk orang, termasuk orang miskin. Jangan malah hak orang miskin disikat juga, jahat itu. Selagi masih apa? Muda. Karena belum tentu Anda sampai tua, belum tentu, nggak ada yang bisa jamin. Jadi selagi Anda masih sehat, masih muda, masih diberkati dengan banyak rezeki, masih kuat. Banyak orang mengatakan ya ini kan, ya nanti kalau sudah pensiun sajalah, kalau sudah umur lalu baru mikir Tuhan. Ya kalau nyampe, atau nyampe tapi lalu stroke, nggak apa-apa lagi Anda. Jadi selagi Anda masih sehat, gunakanlah kesempatan itu. Jangan nanti-nanti, jangan tarsok-tarsok. Ya kalau ada hari esok. Sekali lagi, tidak ada yang tahu kapan akhir zaman, kapan akhir hidup kita masing-masing. Maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan itu, supaya kita ikut mewujudkan hadirnya langit dan bumi baru. Santo Irenaeus mengatakan Gloria Dei Homo Vivens, memuliakan Tuhan berarti membuat manusia hidup sejahtera, hidup yang berlimpah, hidup yang bermakna. Maka kalau kita bisa ikut serta membawa dengan berbagai macam berkat yang kita miliki, sehingga orang-orang miskin, orang yang menderita ini bisa bermartabat, bisa hidup lebih sejahtera, langit dan bumi baru terjadi. Bukan nanti. Kalau kita diajak ikut serta mewujudkan kesempatan Tuhan berikan itu dengan membangun masyarakat yang makin baik, langit dan bumi baru mulai wujud. Mari kita merahmat Tuhan supaya kita boleh semakin membuka diri kita, sadar diri bahwa hidup kita sementara. Kalau mati nggak dibawa, termasuk anak istri aja nggak ikut mati itu. Kalau mati aja sendiri, nggak mungkin mereka juga ikut.
Mati ya sendiri. Anda punya berapa banyak harta, nggak dibawa, nanti direbutin sama anak-anaknya, cucunya itu. Jadi mari kita gunakan selagi kita masih memiliki segala sesuatu yang Tuhan berikan, berkat kesehatan, kesejahteraan, rezeki, harta benda, kekuasaan, jabatan, mari gunakan dengan baik supaya mewujudkan dunia yang lebih baik. Teristimewa hari ini, hari orang miskin dunia, supaya jangan sampai ada yang menderita. Kalau Anda bisa, kenapa tidak? Kalau Anda, seperti kata Ibu Teresa Kalkuta, kalau Anda nggak bisa memberikan makan jutaan orang, Anda bisa ngasih satu orang makan, cukup. Nggak usah yang enggak. Satu orang Anda bisa kasih makan, Anda berarti. Bisa Anda kasih pekerjaan satu orang, Anda menjadi berkat, dan seterusnya. Semoga kita semakin mampu bertekun dalam jalan kesempurnaan kasih ini, sampai saatnya Tuhan memanggil kita masing-masing, sampai hari kedatangan Tuhan.